Mari kita mulai bab 6 dengan topik Indonesiaku kaya hayatinya. Pertama, apa itu keanekaragaman hayati? Ini adalah istilah untuk menggambarkan berbagai macam makhluk hidup di bumi. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar, menampung sekitar 10% spesies tumbuhan berbunga dan 12% spesies mamalia dunia. Kekayaan flora dan fauna kita sangat luar biasa, menjadikan Indonesia negara mega diversitas. Dengan tumbuhan seperti Rafflesia arnoldi dan hewan endemik yang unik. Persebaran ini dipengaruhi oleh 4 faktor utama: iklim, kondisi tanah atau edafik, bentuk muka bumi atau fisiografis, dan faktor biotik atau makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang garis Wallace dan garis Weber. Ini adalah garis-garis imajiner yang membagi fauna di Indonesia. Garis Wallace yang ditemukan oleh Alfred Russel Wallace memisahkan fauna Asiatis dengan wilayah peralihan. Sementara itu, garis Weber yang ditemukan oleh Max Weber memisahkan fauna peralihan dengan fauna Australis. Fungsi dari garis-garis ini adalah untuk membantu kita memahami mengapa sebaran hewan di Indonesia bagian barat berbeda dengan bagian timur. Berdasarkan pembagian ini, kita memiliki 3 zona dengan ciri khas fauna. Zona Asiatis dengan mamalia besar seperti gajah dan harimau, zona peralihan dengan hewan endemik seperti komodo dan anoa, serta zona Australis dengan hewan berkantung seperti kanguru pohon dan burung cendrawasih. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam keanekaragaman fauna di Indonesia, yang terbagi menjadi 3 kategori. Pertama, fauna Asiatis di wilayah barat, yang juga dikenal sebagai paparan Sunda. Ciri khasnya adalah mamalia berukuran besar, berbagai jenis kera, dan ikan air tawar. Contohnya termasuk gajah Sumatera, harimau, dan orangutan. Kedua, fauna peralihan di bagian tengah. Zona ini merupakan campuran fauna dari barat dan timur, dengan banyak hewan endemik yang tidak ditemukan di tempat lain, seperti komodo, anoa, dan babi rusa. Terakhir, fauna Australis di wilayah timur, atau paparan Sahul, yang juga disebut fauna Gondwana. Cirinya adalah mamalia berukuran kecil, memiliki kantung, dan burung dengan bulu warna-warni. Contohnya adalah kanguru pohon, walabi, dan burung. Setelah fauna, mari kita bahas keanekaragaman flora atau tumbuhan di Indonesia. Sama seperti fauna, flora juga dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, flora Asiatis di bagian barat, dengan karakteristik hutan hujan tropis yang lebat dan pohon tinggi. Contohnya adalah bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi, pohon jati, dan berbagai jenis anggrek. Kedua, flora peralihan di bagian tengah, yang memiliki ciri ukuran daun lebih kecil dan tipis, serta banyak tumbuhan endemik yang unik. Contohnya termasuk kayu eboni atau kayu hitam, kayu cendana, dan anggrek serat. Ketiga, flora Australis di timur, yang mirip dengan tumbuhan di Australia dan memiliki banyak pohon berdaun paralel. Contohnya adalah pohon sagu, kayu putih atau eukaliptus, dan pohon rasa mala. Keanekaragaman hayati ini memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita. Sebagai sumber pangan, ia menyediakan karbohidrat seperti padi dan jagung, serta protein, vitamin, dan mineral dari sayur dan buah. Dalam bidang kesehatan, banyak tumbuhan di Indonesia menjadi sumber obat-obatan herbal seperti jahe dan kunyit. Hutan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Selain itu, keanekaragaman hayati merupakan bahan baku penting untuk industri dan kerajinan, seperti kayu untuk bangunan dan rotan untuk kursi. Terakhir, manfaat ekonomi dan ilmu pengetahuan juga sangat besar. Misalnya melalui ekowisata yang indah dan sebagai tempat untuk belajar tentang kehidupan makhluk hidup. Namun, kekayaan hayati kita menghadapi berbagai ancaman.
Perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan suhu bumi dan cuaca tidak menentu dapat membuat hewan kehilangan tempat tinggal. Polusi dari sampah plastik dan asap pabrik merusak kualitas air, tanah, dan udara. Hilangnya habitat akibat penebangan hutan liar membuat hewan-hewan kehilangan rumah dan sumber makanannya. Eksploitasi berlebihan, seperti mengambil sumber daya alam secara besar-besaran, juga sangat merusak. Ancaman lainnya termasuk masuknya spesies invasif yang merusak ekosistem asli, perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali, perburuan liar, serta pencemaran dari zat kimia berbahaya. Menghadapi berbagai ancaman tersebut, ada beberapa upaya pelestarian yang dapat kita lakukan. Pertama adalah konservasi in situ, yaitu melindungi hewan dan tumbuhan di habitat aslinya, seperti di Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa. Kedua adalah konservasi ex situ, yang berarti memindahkan spesies ke tempat buatan manusia untuk keselamatan atau pelatihan. Contohnya di kebun binatang, pusat rehabilitasi orangutan, dan bank benih. Selain itu, ada reboisasi atau penghijauan kembali hutan yang gundul agar berfungsi sebagai paru-paru dunia. Terakhir, upaya yang tidak kalah penting adalah perlindungan hukum, di mana pemerintah membuat undang-undang untuk melarang perburuan liar, dengan sanksi pidana bagi pelakunya.